Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Masyidul Haq dengan NPM 1906355541. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa yang telah saya kerjakan di CS kemarin itu. Di sini saya akan menjelaskan PDF dari hasil yang saya kerjakan pada pengerjaan CS kemarin. Karena seperti yang bisa dilihat, ini udah beberapa menit saya menjalankan Ubuntu, berkali-kali tetap saja ada error gitu. Jadi saya akan menjelaskan dari PDF saja. Pertama, tentunya harus download tools yang bisa digunakan untuk Ansible seperti Python, utamanya sih Python. Kemudian pertama kita menavigasikan direktori kita ke /ITC Ansible. Ini digunakan untuk karena mayoritas kerjaan kita tuh ada di Ansible ini, ada di /ITC /Ansible. Kemudian mendisable string host key. Nah, di sini sih seharusnya ada 2 SS, tapi sepertinya saya baru masukin 1 ya. Jadi di sini tuh kan ada komen di host key checking files nih. Nah, ini tuh kita harus menghapus komen tersebut buat mendisable string host key-nya. Kemudian buat Ansible inventory. Ansible inventory ini merupakan file yang berisi tentang alamat dari host ke ya dari host. Nah, ini kita menggunakan router dari Cisco ya, Cisco DivNet. Nah, ini routernya. Kemudian yang kedua ini kita bikin Ansible host, Ansible host, apa namanya sih? Ansible inventory-nya. Nah, di sini ada routernya. Routernya ini ini kita hubungkan menggunakan apa namanya host ini, iSledge, Recom. Nah, kemudian parse ini untuk bisa terhubungnya gitu. Kemudian kita mengeksekusi ad hoc command. Yang pertama itu command Ansible routing main amping. Ini tuh berfungsi untuk mengeping dari host ke router, ke hosting tadi itu. Nah, kemudian command perintah Ansible router min-am is command is garis bawah command min-a dengan comment sama dengan show API interface brief. Nah, ini tuh berfungsi untuk melihat ada siapa saja, ada alamat apa saja yang terhubung ke interface router tersebut. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa IP address ya, lumayan banyak sih. Ada banyak lah. Nah, ini di terakhir ini adalah interface yang hubung. Kemudian kita membuat Ansible Playbook. Ansible Playbook ini merupakan file yang isinya yang isinya itu komen-komen untuk router dan host kita, antara router dan host gitu. Di sini isi dari di sini saya membuat playbook dengan format pb1 zidan.yml dengan kemudian namanya ini di apa namanya, di line pertama merupakan nama, kemudian line kedua ini merupakan host group, kemudian ini apa sih namanya? Jadi intinya ini tuh
setiap usernya tuh beda-beda tergantung keinginan kita. Kemudian yang tas ini ya merupakan tas dari jaringan yang terhubung dari antara host dan router. Kemudian comment Ansible playbook pb garis bawah zidan.yml ini digunakan untuk mencoba menyambungkan ke router. Nah ini bisa dilihat bahwa apa namanya, kita tuh telah terhubung ke router yang disediakan Cisco tersebut. Di sini bisa dilihat bahwa hostname udah dipakai oleh Reza dengan OS ini. Ya, ini juga. Kemudian ini kita membuat playbook baru dengan format pb2 zidan garis bawah zidan.yml. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ini merupakan playbook name. Kemudian ini group host. Kemudian ini isi dari komen yang akan dikerjakan oleh jaringan. Yang pertama itu mengubah hostname menjadi Zidan Masyidul Haq, kemudian garis bawah npm saya, kemudian tugas keduanya yaitu mengganti atau menambahkan banner MOTD. Yes. Nah ini tasnya itu sebenarnya nggak tahu ini bener apa nggak, kemungkinan ini salah karena nanti error, tapi saya jelaskan aja. Ini ASF banner ini nantinya bernama MOTD dengan teksnya ini nanti bisa diubah-ubah state-nya sekarang. Nah ini debugnya akhirnya. Kemudian kita menjalankan komen yang terdapat pada file tersebut. Nah ini tes pertama bisa dilihat bahwa berhasil. Kemudian tes keduanya ini buat mengubah bannernya ada error. Oke, kemudian mungkin udah segitu saja. Saya lanjutkan ke fungsionalitas tambahan yang bisa dilakukan oleh Ansible. Nah, saya telah membaca-baca beberapa web bahwa Ansible ini bisa digunakan untuk menginstal suatu software secara bersamaan gitu, yang untuk host yang terhubung ke jaringan router tujuan. Gimana sih maksudnya? Jadi kita tuh bisa, setiap host yang terhubung dengan router itu bisa secara otomatis menginstal suatu software yang dikonfigurasikan akan untuk diinstal. Kemudian pendapat dari saya untuk penggunaan dari Ansible ini sangat membantu bila melakukan pekerjaan untuk mengkonfigurasi banyak host, dan ya untuk meminimalisir pengeluaran juga, untuk pengeluaran biaya tenaga mengkonfigurasi kan butuh orang yang manual ngisi gitu. Kemudian contoh konkret pengimplementasian network automation dalam dunia nyata, ini saya udah baca-baca sih tentang pengimplementasian dari network automation yang nyata. Contohnya itu ada PT Maxindo Mitra Solusi, di mana dia itu perusahaan yang ngasih internet service. Kok ngasih sih? Jadi dia tuh provider buat internet service gitu. Nah, saya baca-baca di internet dan menemukan sebuah jurnal bahwa PT Maxindo ini menggunakan network automation yang dipaparkannya itu seperti apa sih namanya?
memaparkan bahwa PT Maxindo ini menginginkan suatu jaringan yang secara otomatis mengonfigurasi host yang tersambung ke jaringan mereka akan dikonfigurasikan secara otomatis agar terhubung ke PT Maxindo ini. Nah ini contoh sih. Ini adalah apa namanya paper yang setelah saya baca yang memaparkan bahwa PT Maxindo menggunakan network automation. Ini dijelaskan bahwa apa namanya nah ini setiap customer yang ingin menikmati layanan internet akan dilakukan pemasangan perangkat jaringan terlebih dahulu. Kemudian perlu dilakukan konfigurasi agar dapat terhubung dengan internet. Kemudian konfigurasi perangkat jaringan. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, dimana kalau kita konfigurasikan satu persatu untuk suatu provider jaringan internet kan lumayan banyak kan, lumayan memakan tenaga. Nah, mereka itu menggunakan network automation untuk memudahkan mereka dan meminimalisir pengeluaran dari pengkonfigurasian atau dari engineer-nya. Jadi biar lebih hemat dan lebih menguntungkan gitulah. Nah ini dijelaskan bahwa bahwa PT Maxindo Mitra Solusi ini menggunakan network automation gitu. Oh ya ini tuh masih error sih. Oke segitu saja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.